saya Riri. Kita lagi ada di Kopi Laborasi. Kali ini kita akan membahas bisnis coffee shop daripada Kopi Laborasi. Nah, kita langsung aja yuk interview ownernya, Mas Danang. Udah bersama owner dari Kopi Laborasi, Mas. Iya, namanya siapa? Perkenalkan teman-teman. Halo, saya Danang PP dari Kopi Laborasi. Oke. Mas, ini saya lihat ya Kopi Laborasinya ini ramai banget dan cukup terkenal di Surabaya ya. Lama banget, dan ini tuh banyak banget kayak dari teman-teman nongkrong di mana Kopi Laborasi loh. Jadi penasaran, jadi makanya datang ke sini ketemu Mas Danang, owner dari Kopi Laborasi. Nah Mas, mau tahu nih, sebelum cemplung, sebelum memasuki dunia F&B kopi ini apa Mas? Penasaran Bu. Saya basicnya sebetulnya bukan anak kopi. Dulu saya nggak ngopi justru. Iya. Saya itu paling nggak bisa ngopi. Basic saya sebetulnya seorang videographer. Saya ngerjain kerjaan video seperti wedding, company profile, segala macam. Itu sudah saya jalani puluhan tahun lah. Nah, kalau tanya sejarahnya, saya dulu itu ada kerjaan dari teman, kayak ini, Trace Roasting ini, diajak keliling Indonesia untuk syuting company profile-nya dari Trace, diajak ke kebun-kebun kopi se-Indonesia. Dari Gayo, terus ke Toraja, ke Bali, ke Ijen, sama satu lagi ke mana ya? Pokoknya 5 tempat, Bali. Pulang-pulang dari situ, saya jadi ngopi. Ketika saya di Aceh, itu saya ditanyai sama petani-petani, prosesor, Mas nggak ngopi? Nggak bisa ngopi saya. Kenapa kok nggak bisa ngopi? Nah, saya kalau ngopi dulu itu bahasanya apa ya? Shaky, berdegap, jantung berdegap gitu. Ternyata dicobain kopi, ternyata kok enggak. Kok ini kok enak, kayak minum air putih aja, ada rasa-rasanya gitu. Ternyata yang salah itu bukan badan saya, tetapi kopinya. Ada kopi yang nggak cocok dari saya. Dari situ saya terus terbesit, asik juga ya. Terus ketika saya banyak mengunjungi tempat-tempat itu, bayangan saya ketika di Surabaya dulu, kedai kopi itu harus besar. Namanya coffee shop itu, waktu era itu di Surabaya itu harus sesuatu yang proper. Ternyata di Aceh itu ada loh coffee shop yang kecil banget itu ya, di kebun yang gini-gini. Ternyata bikin coffee shop asik nih. Itu hanya bayangan seperti itu. Kemudian itu bertepatan dengan kantor saya pindah, kantor video pindah ke daerah Wiyung, tepatnya di Pondok Rosan. Itu rumah kecil, halaman belakangnya kosong, halamannya depan kosong. Saya juga punya komunitas waktu itu di foto video ya, yang sering-sering ngumpul, tapi nggak punya tempat ngumpul, karena di era itu belum banyak tempat yang mau diajak kerjasama. Ketika saya mau ngumpul bikin kegiatan, pasti money oriented. Sewanya berapa, dapat apa coffee shopnya segala macamnya. Daripada kesusahan cari tempat, saya bikin tempat sendiri. Jadi kantor di belakangnya saya tutup sekadarnya gitu, depan saya buat coffee shop kecil. Sebetulnya dari situ sih ceritanya. Gitu. Keren banget. Itu pertama kali sendiri? Enggak. Kita kebetulan namanya Kopi Laborasi. Kayak collab. Betul. Nama Kopi Laborasi sendiri memang berdasar based on itu. Kopi sambil berkolaborasi. Oke. Kalau saya disuruh cari nama itu paling susah deh. Nama usaha itu mikirnya tuh nggak jadi. Akhirnya dapat nama yang simpel aja lah, ini aja lah gitu. Kopi Laborasi, ngopi sambil berkolaborasi. Karena saya basicnya ke video, nggak ngerti kopi, akhirnya saya ngajak teman. Sebetulnya bukan teman juga sih, itu juga baru kenal. Jadi saya dapat klien wedding yang kebetulan orang kopi juga dan nganggur. Oke, dari passionnya segala macam, saya ayo
saya ajakin buka, akhirnya mau. Itu berjalan 2 tahun. Dari situ awal saya belajar kopi. Pertama 1 tahun. Kemudian kontrak katakanlah sama dia berakhir karena dia ada kegiatan, saya kontrak dengan teman yang lain. Waktu itu kita sempat sama Kopi Kompleks. Kopi Kompleks itu juga punya teman juga. Saya punya tempat, dia punya nama, ayo bikin bareng yuk gitu. Gitu. Jadi saya mengupayakan untuk bekerja sama. Dengan Kompleks berakhir kontrak. Waktu itu Diyung habis kontrak juga, nggak boleh diperpanjang. Itu waktu COVID. Akhirnya saya cari tempat dapat di dalam AJBS Jalan Ratna, di komplek AJBS dulu, yang dulu kan bekas pabrik bir. Waktu itu ada wacana mau dibuat sebuah kompon kreatif location gitu. Jadi kalau di Jakarta mungkin kayak model M Block Space. Rencana dari AJBS seperti itu. Kita diundang, diajak di situ, dan kita di situ 3 tahun. Kalau tahu konsep yang dulu, kita lebih ke, karena tempatnya gede, gudang lama gitu, saya nggak ngerti nih mau buat konsep apa gitu. Oh iya, yang waktu di Wiyung juga itu rumah kecil, yang halaman belakangnya saya kasih banyak tanaman, kan rumah ya lebih nyaman seperti itu. Jadi konsepnya Bali vibes itu, bukan cafe Bali, tetapi rumahnya orang Bali. Kalau saya niru konsepnya cafe Bali, budgetnya nggak nutut. Ya kan, karena pasti ini kan budget ya, karena kita masih ya dasar-dasar gitu. Akhirnya ya semampunya apalah, kasih tanaman yang rindang gitu. Kayak ngopi di Bali ya. Ngopi di kebun juga bisa. Iya betul, ada banyak tanaman. Nah waktu itu juga lagi hype-nya tanaman. Jadi pernah kita kita kan selalu berpikir gimana caranya coffee shop ini rame. Tempat kita terpencil di dalam perumahan. Oke. Nah, kita menyadari bahwa coffee shop ini tidak akan bisa maju kalau berdiri sendiri. Sesuai dengan konsep kita, akhirnya kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan komunitas foto video. Kita bikin acara rutin bulanan, namanya ngomong talk deh, ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ngomong talk. Itu kita mendatangkan narasumber, kita diskusi bareng. Ya bukan diskusi sih, lebih ke sharing session. Tagline-nya itu sharing gratis, ngopi bayar. Tapi ya semua orang boleh datang, mau ngopi nggak ngopi terserah kamu gitu. Saya tidak menerapkan HTM, biaya masuk enggak. Soalnya kan itu idealis saya, ketika dulu saya cari tempat susah digituin orang, saya nggak mau gituin orang gitu. Oh iya. Ya kan? Mempermudah. Akhirnya pernah merasakan itu. Bahkan ada teman-teman yang mau ada kliennya private di situ pun silakan, saya nggak ngecas. Yang penting kamu jajan. Oh iya. Iya kan, win-win lah ya, win jajan secukupnya lah. Tapi kalau gue tahu ada minimum. Nggak ada. Ya kalau gitu, kalau tahu saya mending nikah di. Oh iya bisa sudah. Gitu. Kemudian pindah ke AJBS pun semangat itu saya kembali, tetap saya jalankan dengan tetap konsep kolaborasi. Waktu itu juga tema yang saya usung adalah sebuah bangunan rungsep bahasa Indonesianya apa ya? Terbengkalai. Oh iya. Bangunan terbengkalai yang penuh dengan tanaman. Jadi konsepnya itu pengennya sebetulnya di tengah-tengah ada pohon beringin besar gitu. Tapi akhirnya nggak jadi. Karena terkenal di dalam AJBS juga ini spooky kan, karena gedung tua. Akhirnya komunitas yang terbangun di situ ditambah emang komunitas tanaman. Karena kita beberapa kali bikin pameran tanaman. Kita kerjasama dengan seller tanaman. Karena tempat saya cukup gede, kalau mendekor dan mendatangkan tanaman beli sendiri itu mahal. Akhirnya saya ngajak kerjasama sama plant seller itu, kamu boleh naruh tanamanmu di sini gratis.
terjual ya saya kasihkan uangnya langsung. Oke. Tapi ketika ini terjual, isi lagi supaya tidak kosong. Jadi ya win-win kan? Iya. Kita dapat dekorasi, dia dapat tempat untuk jualan. Iya. Gitu. Itu Terus namanya kolaborasi. ya bener-bener kolaborasi dari hampir semua komunitas lah kita ikut. Ada sepeda juga sering berkegiatan di situ. Komunitas kopi juga terutama ya. Akhirnya saya juga bergabung dengan banyak komunitas kopi untuk ya blending lah dengan mereka ya. Kita juga sering bikin acara-acara kopi, ada lomba, ada sharing session. Kita ada, kalau di kita ada namanya kajian kopi. Kajian Kopi. kan kajian. Kajian kan yang ngajiin kopi gitu. Iya, bener-bener. Banyak acara kok saya ini. Nah ini karena sudah tadi dengan banyak kolaborasi, Ya. ini boleh tahu dari tahun berapa dibangunnya, dibentuknya? Kita sudah 3 tahun di Wiyung, 3 tahun di AJBS, 2 tahun di sini. Nah, Berarti berapa? 8 tahun. 8 tahun, iya. 8 tahun. Kebetulan ini kan banyak banget ini, pasti kan nongkrongnya di kopi kolaborasi. Iya. Tapi kayak pindah-pindah, nah tadi sudah dijelaskan ya teman-teman kalau misalnya kopi kolaborasi itu pindah itu karena apa? Ya. Mengapa? Ya itu karena kontraknya tadi ya. Betul. Sudah habis. Sudah habis, tidak boleh diperpanjang, terpaksa kita Iya. pindah. Memang kita sudah 6 tahun tidak, tapi belum sempat ganti cabang. Buka cabang. Kan tadi mau buka cabang gimana? Udah diusir dulu. Iya. Ya, insya Allah di sini bisa lama lah, gitu. Iya. Amin. Jadi kalau kopi yang favoritnya dari kopi kolaborasi yang banyak banget, karena ya dengar-dengar di sini ada kayak magic mushroom. Kalau magic mushroom itu kan makanan. Ini bukan di kopi. Ya. Tapi ada kopi namanya magic. Oke. Magic. Apa itu? Magic itu sebetulnya seperti cappuccino, tapi versi Australia. Kalau di Italia itu ada namanya gini. Kalau dari sejarahnya ya, kopi itu kan dari Italia. Ketika orang Amerika minum espresso itu nggak bisa, terlalu kuat. Akhirnya dicampur air putih. Makanya ada namanya americano. Jadi orang Amerika minum espresso yang dicampur air. Itu namanya americano. Americano itu cara orang Amerika gitu. Oke. Kemudian style Australia itu beda lagi. Kalau minum cappuccino itu dosisnya berbeda dari Italia. Kalau Italia kopi susu itu namanya cappuccino. Kopi dicampur susu. Ya, gitu kan, cappuccino. Bahasa sederhananya itu cappuccino, karena jenis-jenis kopi kan macam-macam sesuai dengan dosnya. Ada piccolo, ada latte, ada ini, itu sebetulnya sama, cuma beda dos antara perbandingan kopi sama susunya. Nah, di Australia cara minumnya berbeda dengan dos yang berbeda, makanya ketemu namanya magic. Begitu, magic. Seperti itu ya. Ya, tentunya sama aja lah gitu. Ya. Tapi itu yang kenapa dinamakan magic. Betul. Asalnya dari Ya, nggak tahu kenapa siapa yang menamakan magic itu nggak tahu, tapi orang Australia itu ya. betul. Ini Mas pengen tahu. Ini kan istilahnya tadi kita mendengarkan banyak banget ya suka dukanya pasti ya, Ya. pasang surutnya itu ya kayak berpindah-pindah aja pun itu sudah duka ya sebenarnya Duka. ya. Karena harus dari nol lagi itu kayak melelahkan ya. Apalagi istilahnya adaptasi itu kan juga lumayan susah ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya penggemar kopi kolaborasi kalau pindah pun pasti tetap dong dicari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Mas pengen tahu suka dukanya dalam bentuk kopi kolaborasi ini apa? Dia sebagai kita inspirasi. Ya. Kalau dukanya dulu ya. Iya.